di Glodok, tok tok tok, Sinema Talk. Aku udah bisa gantiin Kadipa ya? TV23 kan? Yuk. Iya. Aku bakal ngetes, aku bakal ngetes kalian. Udah, oke. Jadi, kenalin aku Giovanni, dan seperti biasa di segmen ini kita bakal ngomongin film yang lagi rame, yang lagi Halo booming. Sobat Animalus, nah kali ini kita akan mengikuti Kak. filosofi. Ngapain ngevlog? Katanya mau review film. Tadi katanya ngevlog di Glodok. Ini kan boleh ngevlog di Sinema Talk. Bang, lagi impersonate siapa sih? Ini karakter film Budi Pekerti. Oh, Budi Pekerti. Udah nonton belum? Belum. Ya. Kamu Ji udah nonton? Udah lah. Nah, menurut kamu Ji, yang Budi Pekerti itu gimana? Dari storyline. Mungkin dari premisnya dulu ya, Ya. sinopsisnya. Ya. Film ini tuh kan bercerita tentang ada Bu Prani tuh yang di tengah tuh. Ya, Tuh, bir tuh, kuning. tuh ya. Udah? Oke. Ya, jadi bercerita tentang si Bu Prani ini seorang guru BK yang karena lagi ngantri kue putu gitu, beli kue putu terus dia viral di media sosial. Kok bisa? Karena ada yang rekam gitu kan. Jadi kayak mungkin omongannya dipotong gitu, jadi ya dihujat banyak orang lah gitu kan. Disalahgunakan gitu videonya? Yoi. Nggak disalahgunakan sih, lebih ke dihujat aja. Oh, dihujat aja? Iya. Gara-gara beli putu doang? Kata-katanya. Emang dia- si bu ini tuh ngomong apa dia? Itu dia. Aduh. Tonton aja nanti. Nanti spoiler ya. Iya. Oke, terus kalau misalkan karakter sama plot aktornya itu gimana? Jadi satu keluarga ini tuh ada 4 orang ya. Jadi si Ibu Prani, suaminya si Pak Didit, dan dia suaminya ini tuh depresi, bipolar gitu. Jadi kayak bapak-bapak yang tidak terlalu berguna dalam keluarga gitu kan. Dan dia ya seperti bapak-bapak yang tidak berguna, dia nggak terlalu kelihatan gitu di sepanjang film. Tapi yang paling menonjol tuh anak-anaknya justru. Kenapa tuh? Jadi si Muklas ini tadi yang udah aku tiruin, itu dia tuh jadi kayak vlogger influencer yang kayak jamet-jamet influencer gitu kayak Ya. gitu kan. Kayak nggak kebayang banget gitu kan. Dan apalagi dia cat rambut tau. Kayak jadi Cat rambut tuh dia? Itu jadi kuning gitu. Iya bener. Kayak jamet ya? Iya. Dan believable gitu, kayak kita bisa percaya dia live TikTok. Oh. Kayak bilang kamu nanya gitu, rambut aku ini potongan cemek ya gitu. Ya, Kayak gitu believable lah. banget lah. Iya. Terus anaknya satu lagi tuh ada si Prilly yang memerankan Tita. Tita. Jadi dia ini thrift shop gitu, jualan baju gitu. Baju bekas gitu Iya. ya. Dia juga anak band gitulah. Menurut kamu Ji, aktor-aktornya tuh bagus nggak sih meranin karakter mereka masing-masing? Bisa dibilang bagus ya, karena apalagi Bu Prani, Pak Didit gitu kan, mereka udah aktor senior Iya, kan ya, udah terbukti Iya. lah. Tapi apalagi Angga Yunanda sama Prilly ini, mereka tuh karakternya tuh di luar karakter yang biasa mereka mainin gitu. iya. Ya kan biasanya kan Angga jadi cowok cool, Iya. tampan, pemberani gitu kan. Di sini jadi influencer yang Jamet. gitu. Oke. Tapi si Prilly juga gitu kan, biasanya kalau si Prilly biasanya jadi kayak yang emosional banget gitu. Di sini dia cuma mainin ekspresi lewat mata gitu. Oh, Jadi iya. kayak wah. Cuek-cuek gitu. Jadi matanya tuh berbicara gitu. Keselnya, Jadi dia nggak ada dialog tuh, gitu. kecewanya ada sih. ada. Cuma kan ekspresi lewat mata kan tetap ada dialog Oh, dong. iya. Kan dia nggak, Nggak, apa tuh? dia masih bisa ngomong. Oh, masih Iya, bisa ngomong. betul dong. Oke. Terus aktor-aktor ini dapat kayak penghargaan gitu nggak sih? Kayak Itu nominasi, dia. apa gitu? Empatnya tuh ada dapat nominasi di FFI Oh iya, tahun nominasi ini. apa tuh? Aktor-aktor, ada aktor utama, pemeran pendukung, dan nggak cuma mereka berempat, ada satu lagi pemeran pendukung yang juga dapat nominasi tuh. Siapa tuh? Omara Esteklal, tahu nggak? Nggak lagi. Nonton Dilan? Nonton? Lah itu ada. Yang mana? Omara. Kemarin. Ya, coba searching deh. Jadi dia tuh berperan sebagai Gora, itu kayak alumninya di sekolah Bu Prani gitu. Jadi kayak
Karena Bu Prani ini kan kayak sebagai guru BK dia punya metode tertentu gitu. Jadi kayak ada yang namanya kayak refleksi gitu. Kayak, gitu. Mata saya gitu. Lebih ke Ojan sih itu sih, tapi Bu Prani ya. Nah terus kalau prop, wardrobe sama make up gimana menurut kamu Ci di film ini? Nuansanya tuh penuh dengan warna biru kuning. Biru kuning gitu ya? Ya kayak kita nih. Ah iya benar ya? Iya. Iya benar. Dan itu tuh nggak cuma di baju, nggak cuma di mana, tapi juga di jas hujan, masker. Emang biru kuning tuh melambangkan apa? Nah ini fun fact ya dari si sutradaranya sendiri, si Regas Banuteja ini, dia bilang dia memang terinspirasi dari buku PMP. PMP, tahu Apa tuh nggak? PMP? Aduh. PMP aku juga lupa. Aduh. Pendidikan Moral Pancasila. Itu pendahulunya PPKN gitu. Nah, kalau nggak salah ya. Dulu ya. Kalau nggak salah ya. Oke. Iya, jadi cover bukunya tuh emang biru kuning gitu. Legend banget lah. Mungkin buat angkatan-angkatan yang mengalami PMP bisa di cross check di kolom komentar ya. Terus kalau make up-nya itu gimana sih? Kan kalau film beda-beda ya kayak make up itu sesuai karakter masing-masing terus bisa apa gitu. Di sini kan sebetulnya ya udah kehidupan keluarga aja kan. Cuma make up-nya di sini tuh berkesannya tuh buat nebelin gitu loh. Nebelin apa tuh? Nebelin si yang dialami karakternya. Jadi kan makin berjalannya film masalah makin numpuk, jadi kayak makin lesu, pusing makin gitu ya. itu Mukanya makin kayak keruh gitu lah. Pucet gitu Itu ya. dia. Iya, jadi kayak bahkan juga si Prilly itu karena ekspresinya lewat mata tadi kan, dia juga make up-nya ditebelin juga di matanya, ada kantung matanya gitu. Jadi kayak Tapi nggak kayak Ojan gitu matanya. bukan kayak Deddy Corbuzier juga sih. Iya. Jangan sampai ya. Jangan Karena dia sampai. horor gitu. Iya, kan ini film buat ditonton semua orang Iya, gitu. Terus kalau misalkan dari setnya gitu gimana? Nah, film ini kan lokasinya tuh di Jogja gitu. Jadi benar-benar full syutingnya di Jogja. Dan dia tuh ya seperti Jogja chill gitu kan. Kalau kata orang-orang tenang gitu. Di sini juga dari warnanya, dari suasana tempatnya tuh emang chill aja gitu kan. Dan juga ada rumahnya tuh memang rumah-rumah Jogja banget gitu. Kayak masih ada kayu-kayu gitu yang luas gitu, jendela-jendela gitu. Enak ya kayaknya rumah Iya, kayak gitu, gitu. adem gitu ya. Meskipun Tapi Jogja panas ya? ya cerah sih bisa dibilang sih. Ya meskipun rumahnya emang rumah kontrakan ya, rumah si Bu Prani ini, jadi kayak ya nggak bisa di gimana-gimanain. Jadi memang Ganti-ganti gitu. rumahnya ya udah kayak orang ngontrak aja, gimana sih gitu kan. Oke deh. Terus Gitu. kalau dari editing soundtrack, sound design-nya gitu? Soundtrack jujur yang aku nggak terlalu ngedengerin ya, karena yang namanya nikmatin film kan kayak ya udah berjalan Kebawa aja suasana gitu, kebawa suasana. Tapi ada satu yang paling aku ngeh gitu, ada ketika sound dia kan, Bu Prani ini kan ya sebagai guru BK punya cara-cara sendiri untuk healing gitu kan. Jadi kayak ketika dia lagi nggak pengen dengar kondisi sekitar gitu, dia pakai earplug gitu. Biar apa tuh? Biar nggak diajak ngobrol sama orang? Ya, biar dia nggak denger suara-suara sekitar. Nah itu di bioskopnya juga kayak gitu. Jadi ambience-nya tuh hilang gitu. Jadi hening gitu? Iya, jadi kita ikut healing bareng Bu Prani gitu. Gitu sih. Terus kalau lagu-lagunya yang dipakai di film itu apaan sih? Kalau lagu ini di luar soundtrack ya, di luar soundtrack lagu tema yang di ending gitu kan. Kan Ibu Bu Prani ini dari jam rope gitu, lompat tali gitu. Oh iya. Kan biasa ibu-ibu senam pagi kan lagunya. Senam. Gitu kan. DJ. Iya, lagu-lagu DJ, terus lagu-lagu banyak lah lagu-lagu, termasuk lagu-lagu remixnya kan. Jadi kan dia viral jadi meme gitu kan. Oh iya. Itu remixnya Di lagu-laguin juga gitu? iya, di lagu-lagu DJ gitu. Oke. Nah terus kalau dari editing kayak color grading atau lightingnya gitu gimana tuh? Color ya oke lah, tapi lightingnya tuh unik banget. Kenapa tuh? Karena mereka tuh punya ring light Nabi Adam gitu, kayak kleber Nabi Adam gitu kan, kayak gede banget. Dan emang ring light ini tuh
kan tadi vlogger, media sosial iya. gitu. Jadi mereka bikin video klarifikasi lah apalah. Jadi ring light ini adalah elemen penting banget gitu. Dan juga jadinya bisa main-main warna kan kalau pakai ring light gitu kan. Ring lightnya dimasukin ke itu gitu? Oh. Enggak sih, yang gedenya enggak. Enggak. Ya kan refleksi ke matanya gitu. Jadi kayak vlogger beauty vlogger gitu kan ada ring lightnya. Terang ya. Iya. Cerah gitu. Iya, dan juga karena film ini kan tentang media sosial gitu ya. VFX-nya juga dibangun untuk media sosial gitu. Jadi kayak tadi dari meme-nya, thumbnail-nya gitu. Karena apalagi film ini kan berlatar pandemi gitu kan. Jadi kayak kegiatan belajar mengajarnya kan Zoom meeting juga gitu kan. Kayak ada ya gitu layarnya. Kalau color grading-nya gitu gimana sih warna-warna di filmnya gitu gimana? Warna-warnanya sih aku suka ya, karena apalagi dengan meng-highlight si biru kuning ini juga lebih ke tadi si ring light itu nge-highlight banget sih gitu kayak. Karena banyak juga POV yang dari kamera vlognya ini gitu kan. Oh gitu ya. Ada juga tuh di trailer ada tuh scene Pak Didit yang kayak menghadap ke kamera itu menutup ring light. Ada tuh. Bagus banget tuh itu. Terus kalau ada kayak fun fact gitu nggak sih, Easter egg gitu dari film ini menurut kamu, Ji? Yang udah aku sebutin apa ya tadi ya? Apa? Buku PMP udah tadi. Oke. Itu fun fact ya? Iya. Emang nggak fun menurut kamu? Emang nggak fun menurut kamu? Fun itu fun. Iya. Ini buat yang belum tahu, ini film panjang keduanya Regas Banuteja. Dan Kalau film pertamanya emang apa? Penyalin Cahaya. Penyalin Cahaya. Tahu? Tahu. Nah, Nonton aku itu. Oke, nonton. Ini juga wajib ditonton. Dan kalau di film pertamanya kan emang video klarifikasi tuh di akhir gitu kan. Iya. Nah ini tuh dilanjutin lagi video klarifikasi itu justru menjadi kunci di film ini. Jadi kayak saling klarifikasi, somasi gitu. Gitu ya. Ya pernah disomasi? Enggak, Kak. Bikin masalah lah, ayolah. Jangan dong, Kak. Semaba aku. Gak apa-apa, 5 tahun lagi bisa bikin konten-konten gitu. Tapi jangan disomasi atuh. Ya udah, gak apa-apa deh. Terus kalau bahasa-bahasa yang dipakai di film itu apa? Nah Bahasa iya, Indonesia. kan film ini latarnya di Jogja gitu. Mungkin teman-teman expect bakal full bahasa Jawa, tapi nggak kok, tenang. Film ini tuh karena ya bahasa Jawa, tapi kan di latar belakangnya zaman sekarang kan gitu. Oh, modern Jadi gitu ya. ya orang tua ke anak juga kebanyakan pakai bahasa Indonesia gitu kan. Medok nggak? Medoknya dapat medok banget sih. Awalnya Prilly dan semua Angga, iya pemeran. semua. Oh, semua. Prilly dan Angga tuh juga latihan dialek juga gitu. Keren ya. Lumayan intens juga mereka latihan ulang-ulang dialog gitu kan. Oke. Terus ada pesan moral yang kamu dapat gak sih dari film ini gitu? Pesan moral ya banyak sih gitu kan. Apalagi ini ngambil dari Muklas aja deh, kita bisa ngambil filosofi dari banyak sekali hewan-hewan gitu kan. Ya kita kalau kita mau, ini satu hewan aja ya. Ada hewan yang ketika kita membenamkan kepala kita ke pasir, burung unta tuh. Jadi kita kayak menjauhkan diri kita dari sekitar dulu. Ya, banyak-banyak yang kayak gitu. Oke. Iya gitu sih. Dan dari kalau pesan yang aku tarik dari film ini tuh ya namanya realita kehidupan, mau nggak mau kita harus menghadapinya gitu. Ini nggak ada musik sedih nih kayak. Ya, nanti Udah edit bisa. pesan moral banget gitu kan ya. Ada hewan yang ketika kita membenamkan kepala kita ke pasir, burung unta tuh. Jadi kita kayak menjauhkan diri kita dari sekitar dulu. Ya, banyak-banyak yang kayak gitu. Kalau pesan yang aku tarik dari film ini tuh ya namanya realita kehidupan, mau nggak mau kita harus menghadapinya gitu. Nah, dari 1 sampai 10, Red, berapa? 1 sampai 10. 8,7 kali ya. Masih banyak yang bisa diimprove juga sih gitu. Meskipun
Meskipun secara keseluruhan udah bagus ya, tapi kayak mungkin VFX-nya tuh ya masih kerasa lah bahwa itu VFX gitu. Namanya film Indonesia kan kayak masih perlu dikembangkan lagi. Meskipun memang ada satu tim VFX khusus tuh buat hujan. Hujan gitu literally. Itu gimana? VFX hujan. Hujan aja. Oh, hujan. Hujan. V-nya kan visual dong. Iya. Oke. Obrolan tadi seru banget sih ya gitu. Jadi pengen nonton nih. Pengen banget sama teman-teman aku nih abis ini aku mau nonton langsung. Jam berapa? Sekarang deh, pokoknya sekarang abis ini aku lari. Udah. Emang masih ada? Masih ada apanya? Di bioskop? Masih. Ya semoga masih ada lah ya. Harus masih ada. Harus masih ada. Film Budi Pekerti masih tayang di bioskop, jadi silakan nonton. Oke deh, tapi sebelum aku nonton nih, teman-teman yang mau masuk TV dan ngobrol-ngobrol tentang film bareng aku atau bareng siapapun di sini, langsung aja hubungi nomor Divia TV di bawah ini. Yeay, tetap di Tok 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 Sinematalk.